Halo Sobat Cimi, balik lagi nih sama kita, tim edukasi CMC Polines. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai psikologi trading. Agar sukses dalam kegiatan trading saham, seorang trader haruslah paham bagaimana cara menganalisa saham dengan benar. Selain itu, trader juga wajib menguasai psikologi trading agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi pasar saham yang fluktuatif. Lalu, apa itu psikologi trading dan bagaimana cara melatih psikologi trading saham untuk pemula? Psikologi trading pada dasarnya mengacu pada keadaan mental dan emosi seseorang ketika melakukan trading. Hal ini meliputi pola pikir, mindset, karakter, dan perilaku investor saat berdagang yang membantu menentukan sukses atau tidaknya aktivitas perdagangan tersebut. Dalam konteks investasi saham, psikologi trading sebagaimana kemampuan investor dalam mengelola atau mengontrol emosinya ketika trading, terutama saat menghadapi pergerakan harga saham yang fluktuatif. Nah, Sobat Jimmy, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai psikologi trading, aku mau jelasin nih apa fungsi dari psikologi trading. Yang pertama itu, untuk menghasilkan hasil yang optimal dalam melakukan sebuah transaksi trading. Yang kedua, untuk mempelajari kontrol diri serta kedisiplinan dalam menjalankan diri kalian menjadi trader yang kompeten. Serta yang terakhir, memiliki manajemen modal yang jelas. Dengan adanya emosi trading yang stabil, nantinya akan berpengaruh pada manajemen modal. Sobat Jimmy, aspek emosional dalam psikologi trading pada dasarnya meliputi semua jenis emosi yang muncul di benda investor saat melakukan trading. Akan tetapi, ada 4 jenis emosi yang paling umum dan sering dikaitkan dengan psikologi trading saham. Yang pertama itu ada rasa takut. Trader yang merasa takut berlebihan biasanya akan cepat menyerah dari kegiatan trading setelah menderita kerugian loss pertama kali di pasar saham. Selain itu, trader yang tidak bisa mengontrol rasa takutnya dengan baik juga sering terlihat bertindak menjual sahamnya dengan terburu-buru, sekalipun baru turun beberapa poin dan masih jauh dari cut loss yang sebelumnya sudah ditentukan ketika membuat trading plan. Nah, yang kedua itu serakah, ditandai dengan rasa percaya diri berlebihan yang membuatnya nekat melakukan pembelian lot saham dalam jumlah banyak atau melakukan trading pada banyak saham secara bersamaan tanpa memikirkan risiko kerugian dengan cermat. Nah, yang ketiga itu ada harapan. Bisa memperoleh profit yang banyak dalam trading saham tentu menjadi harapan semua trader dong. Nah, akan tetapi harapan juga perlu dikendalikan dalam trading saham agar tidak menyebabkan trader kehilangan pandangan pada fakta yang ada. Trader yang memiliki harapan berlebihan biasanya menghindari melakukan take profit atau cut loss pada level yang sudah direncanakan. Hal ini karena mereka percaya bahwa harga saham akan terus naik atau berbalik arah dari rugi ke profit sesuai harapan mereka, yang mana belum tentu terjadi. Nah, yang terakhir itu ada penyesalan. Penyesalan dalam trading saham seringkali muncul ketika trader salah mengambil keputusan investasi atau saat prediksi harga sahamnya keliru ketika mengakibatkan kerugian yang besar. Ketika sudah berlebihan, emosi ini tentu dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan investasi yang diambil oleh trader tersebut, sehingga dapat menyebabkan trader menderita kerugian yang lebih besar, bahkan sampai memutuskan untuk berhenti melakukan trading saham secara keseluruhan. Nah, Sobat Jimmy, dalam dunia trading, selanjutnya kita akan membahas istilah 3M dalam konteks psikologi trading untuk melatih psikologi trading.
Yang pertama itu ada mindset atau pola pikir. Mindset atau pola pikir yang positif dan sehat sangat penting bagi seorang trader. Mindset yang tepat dapat membantu trader untuk tetap tenang, disiplin, dan percaya diri saat menghadapi perubahan pasar yang tidak terduga atau situasi yang menantang. Trader dengan mindset yang baik lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan analisis rasional daripada emosi yang terlalu terlibat. Nah, yang kedua itu ada money management atau manajemen uang. Money management adalah tentang bagaimana seorang trader mengelola modalnya dengan bijak. Ini melibatkan penggunaan ukuran posisi yang tepat, pengendalian risiko, dan pengaturan stop loss serta target profit yang rasional. Manajemen uang yang baik dapat membantu trader mengurangi risiko kerugian yang berlebihan dan memaksimalkan peluang keuntungan jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada metode. Metode dalam konteks trading mengacu pada sistem atau strategi yang digunakan oleh seorang trader untuk menganalisis pasar dan mengidentifikasi peluang trading. Metode dapat mencakup analisis teknikal, fundamental, atau kombinasi dari keduanya. Seorang trader perlu memiliki metode yang teruji dan terbukti berhasil, serta mampu mengadaptasinya sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Nah, melatih psikologi trading adalah proses yang penting untuk menjadi seorang trader yang sukses. Psikologi trading melibatkan pengelolaan emosi, pengendalian diri, dan kepercayaan diri. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat Sobat Jimmy gunakan untuk melatih psikologi trading Sobat Jimmy nih. Yang pertama itu ada kenali emosi. Salah satu langkah awal yang penting adalah mengenali emosi saat melakukan trading. Keserakahan, ketakutan, dan kesedihan adalah beberapa emosi yang umum dirasakan oleh trader. Dengan menyadari emosi tersebut, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelolanya. Nah, yang kedua itu ada buat rencana trading yang baik. Menyusun rencana trading yang terperinci dapat membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Tetapkan tujuan yang realistis, batasi resiko, dan tetap berpegang pada strategi trading yang telah dikembangkan. Nah, yang ketiga itu latih disiplin. Disiplin adalah kualitas penting dalam trading. Latihanlah untuk tetap disiplin dan mengikuti rencana trading. Hindari godaan untuk mengambil keputusan berdasarkan emosi atau informasi yang tidak teruji. Tetap pada strategi dan patuhi aturan yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu yang keempat ada kelola resiko dengan baik. Pengelolaan resiko yang baik adalah kunci untuk tetap tenang dan menghindari keputusan impulsif. Tetapkan batasan resiko yang sesuai dengan toleransi, gunakan stop loss dan take profit, dan pastikan bahwa setiap perdagangan memiliki resiko reward yang seimbang. Dengan mengelola resiko dengan baik, akan merasa lebih percaya diri dan dapat mengurangi stres yang terkait dengan trading. Setelah itu ada evaluasi dan pelajari setiap perdagangan. Setelah setiap perdagangan, kalian tuh harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi hasilnya. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Pelajari dari kesalahan dan perbaiki strategi trading jika diperlukan. Nah, setelah itu ada atur ekspektasi yang realistis. Pasar tidak selalu bergerak sesuai dengan keinginan kita dong pastinya. Nah, kerugian adalah bagian alami dari trading. Jangan biarkan hasil perdagangan yang buruk atau kehilangan uang menghancurkan kepercayaan diri kamu. Tetapkan harapan yang realistis dan fokus pada pengembangan keterampilan trading kamu. Nah, yang terakhir itu ada tetaplah fleksibel dan terbuka. Pasar keuangan terus berubah. Nah, penting untuk kita tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jika strategi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, jangan takut untuk mengadaptasi atau mengubah pendekatan. Terus belajar dan berkembang sebagai seorang trader. Nah, teman-teman, sekian edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Jimmy ya. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan trading, tetapi pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang.
Jadikanlah kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sampai bertemu di edukasi selanjutnya. Bye-bye.